Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Fajar Santoso, NIM 19000303999. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang organisasi menurut Max Weber dan 4 sistem Likert. Dalam teori organisasi, Max Weber menyatakan bahwa birokrasi merupakan sarana paling rasional untuk pelaksanaan kontrol imperatif atas tindakan manusia dan dapat mencapai derajat efisiensi teknis yang tertinggi. Berikut ciri pokok dari birokrasi Weber. Yang pertama, kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Yang kedua, pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis. Yang ketiga, pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten. Yang keempat, seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat formal dan tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasaan dendam atau nafsu, tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme. Kemudian yang kelima, pekerjaan didasarkan pada kualifikasi dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak. Karakteristik birokrasi Weber. Yang pertama, standarisasi dan formalisasi. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Yang ketiga, hierarki otoritas. Yang keempat, profesionalisasi. Yang kelima, dokumentasi tertulis. Yang berikutnya saya akan sedikit membahas mengenai 4 sistem Likert. Pada sistem Likert, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu bersikap dan berperilaku sesuai tujuan pemimpin. Francis Likert adalah seorang ahli teori mengenai hubungan antar manusia, memfokuskan perhatiannya pada anggota organisasi terkait dengan perasaan dan kebutuhan mereka. Pendekatan yang dilakukan oleh Likert melihat pada hubungan antara manusia sebagai instrumen manajemen. Ide dasar teori ini adalah bahwa jika pemimpin atau manajer organisasi memiliki kepedulian dan memberikan dukungan kepada karyawan atau bawahan, maka karyawan atau bawahan akan memiliki motivasi kerja lebih besar sehingga menjadi lebih produktif. Francis Likert merancang 4 sistem kepemimpinan. Yang pertama sistem otokritis eksploitif. Pada sistem ini, pemimpin mempunyai sedikit kepercayaan pada bawahannya, suka mengeksploitasi bawahan, dan sikap paternalistik. Pemimpin dalam sistem ini hanya mau memperhatikan komunikasi yang turun ke bawah dan hanya membatasi proses pengambilan keputusan di tingkat atas saja. Pada sistem ini, pemimpin menggunakan rasa takut dan ancaman kepada bawahannya. Pemimpin juga memutuskan segala persoalan tanpa meminta umpan balik dari bawahannya. Ciri-ciri sistem otokratis eksploitif diantara lain. Yang pertama itu, pemimpin menentukan keputusan. 2. Pemimpin menentukan standar pekerjaan. Yang ketiga, pemimpin menerapkan ancaman dan hukuman. Yang keempat, komunikasi top down. Kemudian sistem Likert yang kedua itu
paternalistik. Sistem ini sedikit berbeda dari sistem sebelumnya, yang dimana pada sistem ini pemimpin mempercayai bawahan tapi hanya sampai tingkat tertentu saja. Pada sistem ini pemimpin tetap memberikan perintah-perintah tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan prosedur yang telah ditetapkan. Ciri-ciri sistem autokratis paternalistik antara lain: yang pertama, pemimpin percaya pada bawahan. Yang kedua, motivasi dengan hadiah dan hukuman. Yang ketiga, adanya komunikasi ke atas. Yang keempat, mendengarkan pendapat dan ide dari bawahan. Yang kelima, adanya delegasi wewenang. Berikutnya, sistem linker yang ketiga adalah sistem konsultatif. Pada sistem ini, pemimpin menerapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah. Setelah itu, didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahannya. Bawahan juga dapat membuat keputusan-keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan tugas. Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman atau hukuman. Ciri-ciri sistem konsultatif ini antara lain: yang pertama, komunikasi dua arah. Yang kedua, pemimpin mempunyai kepercayaan pada bawahan. Yang ketiga, pembuat keputusan dan kebijakan yang luas pada tingkat atas. Yang keempat, sistem partisipatif. Sistem partisipatif ini adalah sistem yang paling ideal menurut Linker, yang dimana tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila pemimpin secara formal yang membuat keputusan, mereka melakukan setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari para anggota kelompok. Untuk memotivasi bawahan, pemimpin tak hanya menggunakan penghargaan, tetapi juga memberikan kepada bawahan perasaan yang dibutuhkan dan penting. Pemimpin mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap bawahan, menggunakan insentif ekonomi untuk memotivasi bawahan, komunikasi dua arah, dan menjadikan bawahan sebagai kelompok kerja. Ciri sistem partisipatif antara lain: 1. Teamwork. Yang kedua, adanya keterbukaan dan kepercayaan pada bawahan. Yang ketiga, komunikasi dua arah atau top down dan bottom up. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.